Pemerintah Iran memperingatkan ancaman meluasnya perang Israel-Hamas di Gaza jika gencatan senjata tidak diperpanjang. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian saat mengunjungi Beirut, Lebanon, pada Rabu. Jika gencatan senjata ini dimulai besok, jika tidak dilanjutkan, kondisi di kawasan tidak akan sama seperti sebelum gencatan senjata dan cakupan perang akan meluas, katanya kepada saluran televisi Al-Mayadeen. Kami tidak berupaya memperluas cakupan perang, ujarnya. Jika intensitas perang meningkat, setiap kemungkinan akan memperluas cakupan perang. Israel dan Hamas pada Rabu mengatakan mereka telah menyetujui gencatan senjata selama 4 hari dalam perang Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Hamas akan membebaskan sedikitnya 50 sandera yang mereka tawan dalam serangan mematikan ke Israel pada 7 Oktober. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sedikitnya 150 tahanan Palestina dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza setelah lebih dari 6 minggu melakukan pengeboman. Amir-Abdollahian mengatakan Iran melihat 2 pilihan yang diambil Israel. Pertama, gencatan senjata kemanusiaan yang berubah menjadi gencatan senjata permanen, katanya. Kedua adalah dengan mengancam rakyat Palestina, maka rakyat Palestina akan memutuskan sendiri, ujarnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak dapat mewujudkan mimpinya untuk menghancurkan Hamas, imbuh diplomat top Iran tersebut. Kami mendukung keputusan apapun yang diambil Hamas, sambung Amir-Abdollahian. Dalam kunjungan keduanya ke Lebanon sejak perang Israel-Hamas dimulai, diplomat Iran itu bertemu dengan pejabat senior Lebanon dan Palestina. Sementara itu, di perbatasan antara Lebanon dan Israel telah terjadi peningkatan baku tembak, terutama antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, serta kelompok-kelompok Palestina. Hal itu meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih luas. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati menekankan perlunya gencatan senjata total dan menghentikan agresi Israel di Gaza. Mikati juga mendesak negara-negara berpengaruh untuk menekan Israel agar menghentikan serangannya terhadap Lebanon Selatan, dan menghentikan penargetan terhadap warga sipil dan jurnalis pada khususnya, kata kantor Mikati. Israel telah menyetujui gencatan senjata selama 4 hari yang semestinya dimulai pada Jumat 24 November kemarin. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan fakta berbeda. Sebagian besar pengungsi yang berusaha kembali ke rumah mereka di Gaza Utara ditembak oleh pasukan Israel. Insiden itu terekam dalam sebuah video yang dibagikan Al Jazeera. Warga Palestina tampak berlarian menghindari tembakan dari pasukan Israel. Sebelum pemberlakuan gencatan senjata, Israel telah menyebar pemberitahuan bahwa warga Palestina dilarang kembali ke area Gaza Utara. Pasukan Israel berdalih bahwa wilayah itu adalah zona pertempuran, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu, 25 November 2023. Setidaknya 2 warga Palestina dilaporkan tewas dalam aksi penembakan pasukan Israel. 11 orang lainnya luka-luka saat mereka berupaya memasuki Gaza Utara. Militer AS mengungkapkan kecurigaan bahwa kelompok Hamas akan mencoba mendorong warga sipil untuk kembali ke Gaza Utara. Mereka lantas merespons kedatangan para warga Palestina dengan tembakan yang seharusnya dilarang berdasarkan kesepakatan yang ditengahi Qatar. Juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, merilis pernyataan dalam bahasa Arab di akun X, pergerakan penduduk dari wilayah selatan Gaza ke utara tidak diizinkan dengan cara apapun. Hanya boleh dari utara ke selatan, tertulis dalam pernyataan tersebut. Ia meminta warga Gaza untuk tidak mendekati pasukan militer Israel dan wilayah utara Gaza. Adrae juga meminta warga Gaza memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan urusan mereka. Area utara Gaza adalah zona perang dan dilarang untuk menetap di sana. Perang belum berakhir. Kami minta Anda mematuhi peringatan yang diberikan, pungkasnya. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan pihaknya telah menerima daftar sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas pada hari Sabtu meski belum menyebutkan berapa banyak dan siapa mereka. Hal ini terjadi setelah 24 sandera dibebaskan dari Gaza melalui perbatasan Rafah dengan Mesir pada hari Jumat, menyusul dimulainya gencatan senjata sementara selama 4 hari dalam pertempuran tersebut.
Sekitar 50 perempuan dan anak-anak yang ditahan oleh Hamas akan dibebaskan selama masa gencatan senjata, yang diperkirakan akan berlangsung hingga Senin. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut yang dimediasi oleh Qatar, Israel membebaskan 39 wanita, remaja dan anak-anak Palestina, yang ditahan di penjara-penjara Israel dengan tuduhan melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari pelemparan batu hingga percobaan pembunuhan. Israel diperkirakan akan membebaskan 150 tahanan Palestina selama gencatan senjata 4 hari. Pada hari Jumat, setelah pembebasan para sandera, Joe Biden yang optimis menggambarkannya sebagai hanya permulaan, dan menambahkan, sejauh ini, semuanya berjalan dengan baik. Presiden AS mengatakan dalam konferensi pers, kami memperkirakan lebih banyak sandera akan dibebaskan besok, hari ini. Dia juga membicarakan kemungkinan perpanjangan gencatan senjata, dengan mengatakan, saya pikir peluangnya nyata. Israel telah menyatakan akan menghentikan serangannya di jalur Gaza selama 1 hari tambahan untuk setiap 10 sandera tambahan yang dibebaskan oleh Hamas. Namun, mereka juga berjanji untuk melanjutkan serangannya di Gaza setelah gencatan senjata sementara berakhir. Pada hari Jumat, juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, Daniel Hagari mengatakan militer Israel akan menyelesaikan persiapannya untuk tahap selanjutnya, konflik tersebut. Anak-anak kecil dan ibu mereka termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Di antara 24 sandera yang dibebaskan oleh Hamas pada hari Jumat, terdapat 13 warga Israel, 10 warga negara Thailand, dan 1 warga Filipina. Juru bicara IDF, Hagari, mengatakan para sandera Israel akan kembali ke rumah pada Jumat malam setelah pemeriksaan kesehatan, setelah disandera selama 49 hari. Pada hari Jumat, juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, Daniel Hagari mengatakan militer Israel akan menyelesaikan persiapannya untuk tahap selanjutnya, konflik tersebut. Anak-anak kecil dan ibu mereka termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Di antara 24 sandera yang dibebaskan oleh Hamas pada hari Jumat, terdapat 13 warga Israel, 10 warga negara Thailand, dan 1 warga Filipina. Juru bicara IDF, Hagari, mengatakan para sandera Israel akan kembali ke rumah pada Jumat malam setelah pemeriksaan kesehatan, setelah disandera selama 49 hari. Ohad Munder, 9 tahun, dan ibunya Keren Munder, 54 tahun, yang diculik bersama, termasuk di antara kelompok pertama sandera Israel yang dibebaskan. Doron Katz, 34, putrinya yang berusia 2 tahun, Afif, dan putrinya yang berusia 4 tahun, Ras, juga dibebaskan setelah mereka diculik bersama. 3 wanita, Adina Moshe, 72, Margalit Moses, 78, dan Chana Peri, 79, dibebaskan oleh Hamas. Kementerian Kesehatan Israel mengadakan konferensi pers di Pusat Medis Anak Snyder di Petah Tikva di mana 8 sandera dipertemukan kembali dengan keluarga mereka. Seorang juru bicara mengatakan, kami semua dengan cemas menunggu kepulangan mereka dan sangat gembira melihat hari di mana mereka pulang ke rumah kami. Dr. Efrat Bronharlev, CEO pusat medis tersebut, menambahkan, saya sangat senang menjadi orang yang menerima 4 anak, 3 ibu dan seorang nenek di tangan yang terbaik dan penuh perhatian di sini. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan emosi yang kami rasakan saat ini, bersama dengan keluarga dan seluruh bangsa Israel.